Shalom Permata. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya. Walaupun saat ini kondisi negara kita masih belum normal, tapi kita harus tetap semangat menjalankan ibadah PA kita di rumah ya teman-teman. Kita akan memulai ibadah PA kita. Sebelum memulai ibadah PA kita bernyanyi satu buah lagu terlebih dahulu. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Bapak karena kasih penyertaan-Mu yang masih menemani kami hingga malam hari ini Bapak, kiranya kami akan memulai ibadah PA kami Bapak. Engkau yang memberkati ibadah PA kami ini Bapak, Engkau yang mengetuk pintu hati kami agar kami dapat serius mengikuti ibadah PA kami ini dengan baik Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati PA kami ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Kiranya kami serahkan PA kami dalam tangan-Mu saja Bapak. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi. Kita bernyanyi Allah Sanggup. Kita masuk ke saat-saat penyembahan kita. Sebelum kita masuk ke saat penyembahan kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita berikan hati kita yang terbaiknya untuk memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Ragu atas rencana
sebagai Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, Oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu, bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. perdebatan, perselisihan, pertengkaran dan permusuhan, semua itu dapat menyeret seseorang ke dalam dosa dan kejahatan yang berakhir pada kebinasaan abadi. Di sana ada kertak gigi dan nyala api yang tak pernah padam selamanya. Oleh sebab itu, bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam ibadah, pujian, penyembahan, persembahan, dan pelayanan firman Tuhan. Hendaklah berjaga-jagalah sambil bermazmur dan mengucap syukur kepada Allah. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita selalu, seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 12, di mana Rasul Paulus mengingatkan kita, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah, bersorak-sorailah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita bernyanyi satu buah lagu lagi. Kita bernyanyi bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa. Engkau yang bertindak, Kita berdoa.
Segala puji, syukur dan hormat kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah pemilik hidup kami. Engkau Allah yang telah memanggil kami. Dan Engkau Allah yang akan kami bicarakan dalam PA pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong, memampukan kami untuk memahami kebenaran-Mu. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri, Engkau perlengkapi lebih lagi. Tambah-tambahkan hikmat pengertian, daya ingat dan nyatalah kuasa-Mu dalam pemberitaan firman ini. Dan setiap adik-adik hamba permata yang hari ini mendengar firman Tuhan dari rumah masing-masing, kami berdoa lawatlah setiap kami, supaya setiap kami menemukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dibangun oleh kebenaran-Mu. Ini doa dan kerinduan kami, Roh-Mu yang kudus berkarya di antara kami. Karena kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman dikasih Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan. Bahan PA kita pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 47. Saya bacakan bagi kita sekalian, bunyinya demikian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Teman-teman dikasih Tuhan, kita masih ada dalam suasana hari Pentakosta, sehingga bahan kita masih berkisar pada peristiwa Pentakosta. Bahan kita pada malam hari ini tidak bisa dilepas pisahkan dari pasal-pasal sebelumnya. Ya, khususnya di pasal 1 dan pasal yang kedua, bahwa jemaat ini, orang-orang percaya pada saat itu, ini terjadi ketika hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Mereka orang-orang percaya yang saat itu dicatat di sini jumlahnya hanya sekitar 120 orang. Ya, itu yang dicatat pada pasal 1. Ya, bisa kita lihat di ayat yang ke-15, ketika itu kan Judas sudah tidak ada lagi. Lalu diadakanlah pemilihan bersama, sehingga ditemukanlah pengganti Judas, seorang yang bernama Matias. Dan dikatakan di ayat 15 ini, pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Nah, jadi orang percaya saat itu kira-kira 120 orang. Lalu di pasal 2, ketika kita lihat ayat 1, dikatakan di sana, ketika
tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Nah, jadi di hari Pentakosta semua orang percaya, berarti yang 120 orang tadi ada di sana. Dan juga ada berkumpul orang-orang Yahudi dari berbagai daerah pada saat itu. Nah, di saat itulah Roh Kudus turun. Ada seperti hembusan angin, tiupan angin, lalu ada seperti lidah-lidah api yang menyala dan bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maksudnya pada orang-orang yang percaya yang berjumlah 120 orang ini tadi. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, setelah itu mereka bisa berbicara bukan dengan bahasa mereka sendiri, tapi dengan bahasa orang-orang yang hadir di situ. Padahal mereka ini semuanya orang Galilea, tapi mereka bisa berbicara dalam bahasa suku yang lain. Ya, maksudnya di ayat 4 ya pasal 2, ini bukan bahasa roh ya, tapi bahasa suku yang lain. Ya, bisa kita lihat di sini suku apa saja di ayat 9, suku Partia, Media, Elam, Mesopotamia dan sebagainya. Ke-120 orang Galilea tadi ini bisa berbicara dalam bahasa mereka ini tadi semua. Sehingga banyak pertanyaan, banyak kebingungan. Mereka heran. Nah, di saat itulah tampil Petrus dengan ke-11 murid yang lain. Dia berkhotbah. Singkat cerita, dari khotbah Petrus, Tuhan tambahkan orang yang percaya 3.000 jiwa. Ya, jadi mereka bertambah dengan pesat sekali. Dari 120 orang menjadi bertambah 3.000 jiwa. Jadi banyak sekali. Nah, ke-3.000 orang percaya inilah yang kita bicarakan pada ayat 41 sampai ayat yang 47. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, ketika mereka mengalami karya Roh Kudus yang luar biasa, gaya hidup mereka menjadi berubah. Artinya, walaupun mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka tetap hidup normal dan manusiawi. Tapi gaya hidupnya sudah berbeda. Yang pertama, ada dua kata yang berulang kita temukan di sini. Ada satu kata ya, bukan dua kata, yang diulangi dua kali, yaitu kata bertekun. Nah, mereka menjadi orang yang bertekun. Bertekun dalam hal apa mereka bertekun? Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka juga bertekun dengan persekutuan. Mereka bertekun dengan memecah-mecah roti atau makan bersama. Mereka juga bertekun dalam berdoa. Yang selama ini tidak seperti ini. Nah, jangankan untuk tekun dalam pengajaran rasul-rasul, mencintai firman juga jauh dari yang diharapkan. Tapi ketika mereka mengalami peristiwa ini, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Teman-teman dikasih Tuhan, dari hari Pentakosta sampai pada zaman ini, gereja sudah berusia lebih kurang 2000 tahun. Nah, dan sejak semula Tuhan telah menetapkan gereja sebagai garam dan terang dunia. Tetapi garam dan terang dunia ini mereka harus melakukan tugas gereja. Marturia, koinonia, diakonia. Mereka harus lakukan ini. Sehingga gereja bisa menempatkan posisinya, fungsinya sebagai garam dan terang dunia. Tapi kalau kita amati, kalau kita perhatikan, ini tidak dilakukan oleh gereja secara bertekun. Sehingga 2000 tahun usia gereja masih banyak orang yang belum percaya. Jangankan orang percaya kepada Yesus, masih banyak suku-suku terabaikan. Suku-suku yang belum menerima berita Injil, belum mendengar berita Injil. Nah, Pulau Sumatera salah satu di antaranya. Kenapa ini terjadi? Karena gereja tidak melakukan
tri tugas gereja. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya ciri-cirinya salah satu, mereka harus mencintai firman Tuhan. Mereka suka kepada kebenaran firman Tuhan. Itu yang mereka kerjakan. Mereka diajar oleh rasul-rasul. Kebersamaan rasul-rasul lebih kurang 3,5 tahun. Ini telah menjadi bekal bagi mereka untuk mengajar orang yang 3.000 orang ini tadi. Bahkan di situ dikatakan ketika dalam kebersamaan mereka menjadi takut karena rasul-rasul banyak melakukan mujizat. Nah, yang kita lihat di sini, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Ini salah satu yang mereka tekuni. Teman-teman dikasih Tuhan, kata bertekun secara harfiah bisa kita artikan sering atau berulang-ulang. Tapi kata bertekun di sini yang dimaksud di sini adalah mendedikasikan diri, berdedikasi. Kata dasarnya dedikasi. Mendedikasikan diri, ada fokus dan dalam waktu yang lama. Nah, ini yang dimaksud dengan bertekun di sini. Nah, jadi mereka belajar dengan sungguh-sungguh dan mereka lakukan ini dalam waktu yang lama. Dikatakan tadi di sini mereka melakukannya setiap hari. Belajar firman Tuhan setiap hari. Nah, ini kata bertekun. Nah, sehingga mereka menemukan arti dari semua ini tadi. Mereka tidak heran apa arti peristiwa ini semua. Mereka juga menemukan pengenalan siapa Yesus itu sebenarnya. Sehingga mereka memahami dan mengenali Yesus itu dengan benar dari pengajaran rasul-rasul. Dalam hal apa lagi mereka bertekun? Mereka juga dikatakan di sini bertekun dalam persekutuan. Teman-teman dikasih Tuhan, apa yang kita pikirkan kalau kita mendengar kata persekutuan? Sering sekali persekutuan itu kita anggap kumpul-kumpul atau beribadah bersama. Nah, tapi kata yang dipakai di sini adalah koinonia. Nah, koinonia ini diartikan adalah berpartisipasi dalam suatu pekerjaan. Berpartisipasi dalam suatu pekerjaan. Jadi dalam kebersamaan mereka tentu berjumlah 3.000 ya. Tambah 120 orang. Udah banyak yang harus dipikirkan, banyak yang harus diaturkan, banyak yang harus diurusi. Terlebih saat itu kekristenan masih baru dan mereka asing. Masih asing bagi banyak orang. Tentu banyak yang harus kita pikirkan. Nah, di dalam koinonia ini, persekutuan mereka ini, di dalam kebersamaan ini, mereka berpartisipasi untuk melakukan pekerjaan tertentu. Apa yang mereka bisa lakukan, mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Mereka ambil bagian. Nah, kata persekutuan juga di sini diartikan berbagi bersama, senang membagi apa yang kita miliki bagi orang yang membutuhkan. Nah, inilah yang terjadi. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, jangan heran kalau ketika mereka bersama selalu ada orang yang menjual hartanya lalu membagi menurut keperluan masing-masing. Jadi sering sekali ada orang berkata, kita nggak bisa seperti jemaat mula-mula. Masa kita jual ladang kita jual aset kita, lalu dibagikan bersama. Nah, ini tidak dimaksudkan demikian teman-teman dikasih Tuhan. Dan kita pikir harta kita dikumpulkan bersama, diserahkan kepada bendahara, lalu ini menjadi milik bersama. Bukan seperti itu maksudnya. Ketika ada orang yang perlu dibantu, Sianu itu, keluarga Sianu itu, ini butuh begini loh. Kalau gitu kita bantu. Aduh, uangku lagi nggak ada, nggak apa-apa. Kami jual ini. Nah, ini selalu ada. Dan ini bukan menjadi aturan, bukan secara keterpaksaan, tapi ini dilakukan dengan ketulusan hati, dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Nah, mereka melakukannya ini
karena dorongan Roh Kudus, bukan karena aturan atau keterpaksaan. Ini harus kita pahami, jangan disalah mengerti. Nah, sehingga apa yang ada pada jemaat itu dianggap sebagai milik bersama. Artinya di zaman itu diperhitungkan banyak orang susah ini, karena banyak harian lepas pekerjaannya pada zaman itu. Nah, jadi lebih banyak orang susah daripada orang kaya. Tapi selalu ada yang dengan kerelaan hati memberi kesusahan yang seorang bisa dirasakan oleh yang lain. Sehingga mereka sungguh-sungguh menikmati persekutuan ini. Mereka secara bergiliran memecah-mecah roti di rumah masing-masing. Jadi kalau hari ini makan di rumah saya, besok mungkin makan di rumah Sianu. Ini lakukan secara bergiliran. Nah, ini juga mereka lakukan dengan bertekun. Nah, sehingga sungguh-sungguh persekutuan ini sangat menarik. Sehingga jangan heran kalau di ayat terakhir dikatakan mereka disukai oleh banyak orang. Dan karena disukai, mereka tertarik. Tuhan tambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, selain bertekun, apalagi yang mereka, selain pengajaran firman, selain juga mereka bertekun dalam persekutuan, mereka juga bertekun dalam memecah-mecah roti. Mereka ini ada yang mengartikannya perjamuan kudus. Tetapi saya condong memahami ini, mereka makan bersama. Apakah mungkin juga mereka saat itu sering beribadah dan mengadakan perjamuan kudus? Ya, kita tidak menemukan arti yang jelas. Tapi yang pasti mereka juga sering memecah-mecah roti, artinya makan bersama. Karena zaman itu makanan pokok mereka adalah roti. Nah, apalagi selain mereka makan bersama, mereka juga bertekun dalam berdoa. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, dengan berdoa, dengan bertekun, mereka menjadi orang-orang yang kuat. Walaupun mungkin dianggap aneh, dianggap mengherankan bagi banyak orang, tapi karena mereka bertekun dalam doa, mereka tidak merasa rendah diri, mereka tidak minder, tapi mereka bersuka cita. Mereka menjadi orang Kristen yang kuat. Nah, keempat hal ini mereka lakukan dengan bertekun. Hasilnya persekutuan ini selalu mengalami sukacita. Mereka bergembira. Ya, mereka bergembira, mereka saling mengasihi, lalu mereka suka memuji Allah. Mereka juga disukai oleh banyak orang, dan jemaat juga selalu bertambah. Ini hasil dari bertekun dalam pengajaran firman, dalam persekutuan, dalam memecah-mecah roti, dan bertekun dalam berdoa. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, faktanya di zaman ini, apakah keempat hal ini sudah kita lakukan dengan bertekun? Ya, kita terbuka saja. Ini jauh dari yang diharapkan. Sehingga jangan heran, gereja walaupun bisa berbuat, tapi masih jauh dari yang diharapkan. Perannya sebagai garam dan terang dunia. Oleh sebab itu, sebagai permata, melalui firman ini, mari kita belajar. Marilah kita mulai belajar mencintai firman Tuhan. Memang firman Tuhan ini kalau kita baca kita bisa ngantuk. Tapi ini bukti bahwa ini firman Tuhan. Setan bekerja ketika kita membaca firman. Tapi jangan pernah menyerah. Mari belajar bertekun membaca firman, bertekun belajar firman, baik secara pribadi di rumah masing-masing. Ya, kalau menurut saya idealnya setiap pribadi ada pembacaan firman 2 pasal per hari. Nah, kalau di PJJ kami Terpuk 9 ada grup GBA, grup Gerakan Baca Alkitab. Nah, setiap hari yang sudah membaca Alkitab dilaporkan. Nah, seperti saya, Bapak Grace Bayang. Nah, saat ini saya sudah selesai membaca 2 Samuel. Nah, jadi saya katakan, Bapak Grace Bayang,
2 Samuel 24, 2 Samuel 20 sampai 2 Samuel 24. Nah, nanti yang lain juga yang udah membaca, buatnya lagi si Anu dari sekian. Nah, kita idealnya 2 pasal 1 hari, lebih baik. Nah, selain itu ada pendalaman firman bersama. Artinya bukan hanya seperti PA, ini kelompok besar teman-teman dikasih Tuhan. Tapi kalau pendalaman Alkitab bertekun dalam pengajaran, ini harus dalam kelompok kecil. Jadi perlu kelompok pemuritan itu kita semarakkan lagi. Kalau dulu ada kelompok KTB, mungkin masih ada sekarang beberapa lagi. Dulu udah sempat banyak di zaman kami, ketika kami masih pengurus Permata, sampai 20-an kelompok. Nah, lalu tenggelam. Lalu sempat lagi kemarin disemarakkan lagi, digerakkan lagi. Udah banyak, tapi sekarang tinggal sedikit lagi. Mari kita galakkan lagi kelompok tumbuh bersama, belajar firman Tuhan. Nah, kalau orang tua kita di kilometer 8 ini ada sekitar 8 kelompok teman-teman dikasih Tuhan. Orang tua Permata saya nggak tahu berapa kelompok KTB. Ini penting karena firman Tuhan inilah santapan rohani kita. Selama kita belum bertekun dalam pembacaan firman, jangan harapkan menjadi pelaku firman. Karena alurnya begini, awalnya kita membaca firman, kita kadang berat. Tapi kita terus bertekun, akhirnya kita menyukai firman Tuhan. Walaupun mungkin banyak yang tidak dimengerti, walaupun mungkin belum bisa dilakukan. Tapi kita terus membiasakan diri membaca dan akhirnya kita suka membaca firman. Tapi akhirnya kalau sudah suka membaca firman karena Roh Kudus bekerja, akhirnya kita suka melakukan firman. Jadi suka menjadi pelaku firman diawali dengan suka membaca firman. Kalau kita tidak mulai bertekun dalam belajar firman, tidak mungkin bisa suka untuk membaca firman dan melakukan firman. Nah, ini perlu kita lakukan, perlu kita galakkan lagi di Permata. Lalu teman-teman dikasih Tuhan, kita juga perlu membangun persekutuan. Nah, saya udah 4 periode ini pertua, juga dulu pengurus Permata, pernah juga saya di kampung dulu guru KKR. Nah, udah lama bersekutu dalam gereja. Ada kecenderungan siapa yang cinta Tuhan itu tidak kenal lelah, tapi yang lain santai-santai saja, kurang membangun persekutuan. Masing-masing kita diberi kemampuan, mari ambil bagian masing-masing. Apa yang bisa kita kerjakan, kita bergandengan tangan bersama. Siapa yang bekerja, tentu itu yang menuai. Nah, sehingga jangan pernah berhitung untung rugi dalam melayani Tuhan. Mari bangun persekutuan. Nah, mari ciptakan kepedulian seorang dengan yang lain. Nah, sehingga dengan demikian persekutuan ini terbangun dan menjadi kokoh. Orang pun menikmati persekutuan dalam khususnya dalam Permata. Lalu teman-teman dikasih Tuhan, kita juga harus belajar memberi, suka, senang memberi, walaupun tidak karena aturan atau paksaan, tapi mari belajar memberi seperti orang jemaat mula-mula yang suka memecah-mecah roti dan makan bergiliran di rumah mereka. Mari itu kita ciptakan seperti mereka juga pada zaman itu banyak orang susah, tapi karena banyak orang suka berbagi, yang susah tadi menjadi tertolong. Mari ciptakan suasana seperti itu. Nah, ini sering sekali kita berhitung untung rugi dan menganggap belum pantas, belum level kita lah menolong. Nah, mari sisihkan uang yang ada tabungan, ada celengan untuk memberi, untuk menolong. Sehingga dari kasih yang kita nyatakan bagi teman-teman yang tertolong, mereka menjadi bertumbuh. Mereka bisa menikmati kasih Tuhan melalui setiap kita yang suka memberi. Lalu yang terakhir, ini memang jadi kerinduan saya khususnya bagi Permata. Karena begini, kita memang harus bertekun berdoa. Saya tidak tahu apakah teman-teman bertekun berdoa di rumah masing-masing. Tapi di Runggun kita ini sudah ada kesepakatan. Setiap hari Senin sampai Sabtu ada jam doa di sini, di gereja ini. Senin sampai Jumat itu ada tim doa dari orang tua. Dan Sabtu dipercayakan kepada Permata.
Saya nggak tahu bagaimana semangat adik-adik Permata untuk berjam doa setiap hari Sabtu di gereja kita ini. Kita perlu bangun jam doa bersama. Kita harus bertekun karena banyak hal yang kita tidak bisa kerjakan. Banyak hal yang kita tidak sanggup. Kita penuh dengan keterbatasan. Apalagi kita diharapkan menjadi garam dan terang dunia. Tapi dengan bertekun dalam doa, percayalah, kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya di balik keterbatasan kita. Nah, sehingga dengan demikian gereja, khususnya Persekutuan Permata, akan mengalami pertumbuhan. Banyak orang bergembira, bersuka cita, mereka bangga, senang ikut dalam Persekutuan Permata, dan setiap hari Tuhan tambah-tambahkan dengan orang yang diselamatkan. Ini yang harus kita kerjakan sehingga gereja kembali pada fungsinya menjadi garam dan terang dunia. Teman-teman dikasih Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Pengkhotbah yang menabur firman bisa terbatas. Tetapi ketika firman ini telah kita terima, mari kita kerjakan bersama-sama. Sehingga kerinduan Tuhan bagi Persekutuan Permata ini sampai pada kehendak dan rancangan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini firman-Mu telah kami dengar. Firman-Mu telah diperdengarkan kepada setiap kami. Roh-Mu yang kudus yang memeteraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu bertekun, baik dalam pendalaman firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, bertekun dalam membangun persekutuan sesama kami, bertekun dalam memperhatikan seorang dengan yang lain, mempedulikan pergumulan seorang dengan yang lain. Bahkan kami bertekun di dalam berdoa, sehingga anak-anak muda gereja Permata khususnya ini sungguh menjadi persekutuan yang ideal di zaman ini. Tuhan, Engkau kiranya yang menolong kami, sehingga kami tidak terbiasa dengan hanya mendengar tidak melakukan. Tapi ketika mendengar kami melakukan. Kami menyadari keterbatasan kami, tapi kami percaya Engkau memperdengarkan firman ini bukan sekedar untuk kami dengar, tapi untuk kami lakukan. Berikan ketetapan hati bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sembari mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi sepepulung mempersembahan ta. Terima kasih Bapak yang baik. Kiranya Bapak, Engkau masih memberkati kami Bapak. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Bapak, hingga kami dapat melaksanakan pihak kami hingga malam hari ini Bapak. Ya Bapak, kiranya kami berdoa Bapak buat kami Permata Bapak. Kiranya Bapak, dengan kondisi negara kami yang belum stabil Bapak, kami hanya dapat melaksanakan kegiatan ibadah pihak kami melalui online Bapak. Ya Bapak, kiranya Engkau yang memberkati segala kegiatan pihak kami ini Bapak, agar dapat berjalan dengan lancar Bapak. Engkau yang mengetuk hati pintu teman-teman kami Bapak, agar dapat niat, agar dapat mereka
setia mengikuti kegiatan ibadah ini Bapak, walaupun berlangsung secara online. Ya Bapak, kiranya Engkau yang memberkati juga keluarga kami Bapak, kedua orang tua kami Bapak. Kiranya di mana sekarang Bapak sedang terjadi krisis moneter Bapak, Engkau yang memberkati keluarga kami Bapak, Engkau yang memberkati kedua orang tua kami, Engkau yang memberkati mereka Bapak, bagaimana mereka bekerja Bapak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari Bapak. Engkau yang memberkati kesehatan mereka, Engkau yang memberikan rezeki Bapak, karena rezeki yang mereka dapatkan hanya daripadamu saja Bapak. Kiranya Bapak, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Bapak, Engkau yang cepat memulihkan bangsa dan negara kami Bapak. Engkau yang mengetuk hati masyarakat Indonesia ini Bapak, agar mengikuti aturan yang diberikan pemerintah Bapak. Begitu juga kami berdoa juga buat COVID-19 yang kini semakin memarak Bapak. Kiranya Engkau yang memulihkan negara kami Bapak, Engkau yang membinasakan virus yang melanda ini Bapak, yang kini menjadi pandemi ini Bapak. Kiranya Bapak, segala keluh kesah kami Bapak, segala harapan kami Bapak, hanya dapat kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Bapak. Kiranya kami berdoa juga persembahan yang baru saja kami kumpulkan Bapak, kiranya persembahan tersebut berasal dari niat dan hati kami yang paling dalam Bapak, hanya untuk memuliakan-Mu saja Bapak. Kiranya Engkau yang terima doa dan permohonan kami ini Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah PA kita. Sebelumnya mari kita bernyanyi satu buah lagu terlebih dahulu. Kita bernyanyi Kemenangan Terjadi di Sini. Yakin Kau hadir di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Besar, besar.
Mari kita menutup PA kita pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, PA Permata pada malam hari ini sudah bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberkati. Ketika kami telah bernyanyi memuji nama-Mu, biarlah lagu yang kami kumandangkan berkenan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, meneguhkan kami dan sukacita bagi kami. Kami juga berdoa buat firman yang telah diperdengarkan. Kiranya ketika PA ini telah berakhir, kami bisa memiliki komitmen menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Kami lebih bertekun di dalam kebenaran-Mu sesuai dengan firman yang diperdengarkan pada kami pada malam hari ini. Bapa kami yang baik, ini doa dan kerinduan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.